Aduh, pria tampan. Aku tak menyangka harapanku terkabul secepat ini. Tapi aku suka pria yang serius. Yang ini jelas tidak serius. Siapa yang tidak serius? Hantu! Hantu! Jangan mendekat! Lihat baik-baik. Aku manusia atau hantu? Ya ampun! Aku mati mendadak karena lembur. Terlempar ke zaman sialan ini. Sudah 6 tahun. Tak pernah menang dalam persaingan keluarga. Aku lelah berusaha. Cepat, kerjanya lambat sekali. Ini... Bukankah ini Nona kedua Jiang? Mengapa Nona mengerjakan pekerjaan pelayan? Kamu baru di ibu kota. Tidak tahu Nona kedua Jang adalah anak sah, tapi dibesarkan di desa. Tidak disayang. Semua kerja kotor dan berat dia yang lakukan. Ayah, ibu, kakak. Aku segera sampai. Yang mulia hari ini mengunjungi kuil Baohua. Ayahmu mengandalkan banyak koneksi, baru dapat kuota untuk sembahyang. Tempat di ruang samping terbatas. Kamu jangan masuk. Sepantasnya, sepatutnya. Ayo kita pergi. Ayo, Aku mohon nikahkan aku dengan pria kaya agar bisa santai seumur hidup. Aku rela menanggung segala penderitaan. Demi langit di atas kerajaan kita dilanda kekeringan 3 tahun rakyat menderita. Jika langit berkenan menurunkan hujan beta, rela menerima segala cobaan. semoga langit melindungi. Semoga langit melindungi. Sebaiknya berikan juga pada putraku seorang istri. Ada apa? Kenapa? Cepat lihat! Kamu masih bilang bukan hantu? Zhao Jiangguo, makamu sudah ditumbuhi rumput. Jiang Sui, kamu mati di mana saja? Kenapa? Bukannya tadi kamu bilang kamu takut hantu? Beberapa orang lebih menakutkan daripada hantu. Wanita kecil. Sudah berani ya? Bukannya suruhmu diam-diam nunggu di pintu? Lari ke sini ngapain? Merasa hari ini banyak pejabat dan orang terhormat datang, ingin meraih kesempatan ya? Ayah, lihat adik seperti ini. Kalau tersebar, bisa merusak reputasiku. Aku ke depannya bagaimana bisa menikah? Tidak. Aku hanya tidak sengaja tersambar petir. Orang jalanan mengira aku mati, baru membuangku ke kuburan massal. Menurutku dia datang untuk berkencan diam-diam dengan dia. Sama seperti ibunya yang belum pendek itu. Sama-sama tidak bisa diandalkan. Hari ini akan kuajar kamu baik-baik. Sudah kubilang lebih menakutkan dari hantu. Kamu berani berpura-pura mati, kubunuh kau anak durhaka. Setelah wanita ini pingsan, aku ternyata bisa merasuki tubuhnya. Nona, berani-beraninya kau melawan, bahkan ayahmu sendiri. Jiang Sui, ibuku adalah ibu tirimu. Berani sekali kau.
Perintah Pangeran Duan, segera tutup kuil Baohua. Bahkan seekor burung pun tak boleh keluar. Apa yang terjadi pada Kaisar? Bagi Ibu Suri, yang mulia baik-baik saja. Tadi malam hamba melihat bintang. Ekor biduk membawa sial. Pasti ada yang meracuni Kaisar, hingga roh jahat masuk dan pingsan tak sadar. Kurang ajar. Berani menyihir Kaisar dengan ilmu hitam. Pengawal, segera selidiki. Aku akan membuatnya membayar dengan darah. Baik. Ibu, negara tak bisa tanpa pemimpin. Anakmu bersedia membantu negara, mengurangi beban kakak. Cukup. Sebelum pingsan, Kaisar telah berwasiat. Aku yang pegang pemerintahan sementara. Keputusan ini final. Tak perlu kau khawatir. Biksu suci, roh jahat ini masih ada. Bagaimana mengusirnya? Bagi Ibu Suri, sejak dulu kejahatan takkan menang. Jika ada kebahagiaan besar, mungkin bisa mengusir roh jahat ini. Kebahagiaan besar? Seleksi selir? Umumkan perintahku. Pilih gadis mulai hari ini untuk masuk istana Temesial. Kaisar baru naik takhta, fondasinya belum kuat. Kabarnya jangan sampai bocor. Agar tak ada kekacauan di istana peristiwa hari ini. Jika ada orang keempat yang tahu, semua yang hadir hari ini akan dihabisi. Amitabha, Pengawal hitam hanya patuh pada perintah Kaisar. Aku hanya pingsan beberapa jam, tapi sudah dipanggil Pangeran Duan. Pasti dia berniat jahat. Aku harus cepat kembali ke tubuhku. Tapi terperangkap di tubuh wanita ini. Bagaimana bisa pulang ke istana? Atas perintah Ibu Suri, 3 hari lagi ada seleksi selir. Semua gadis usia layak dari keluarga pejabat harus masuk istana. Tak boleh ada kesalahan. Kenapa sakit sekali? Ini tempat apa? Jangan-jangan aku pindah zaman lagi? Kamu masih nempel padaku? Aku sudah daftarkanmu ikut seleksi. Seleksi? Aku tak mau pergi. Kamu belum nonton drama Istana? Semua mati pada akhirnya. Boleh saja tak mau pergi. Tapi ketahuilah, namamu di daftar seleksi, tapi tak hadir. Itu kejahatan menipu kaisar pilihanmu. Dihancurkan 5 kuda, atau dipotong-potong hidup-hidup. Tunggu dulu. Biar aku lihat dulu situasinya. Kamu masih mau pergi? Pergi? Masa enggak? Bukankah Zhenhuan juga bertahan sampai akhir? Si hantu ini bikin masalah. Daftarkan aku ikut seleksi. Jangan-jangan dia mau jadi permaisuri? Waduh. Jangan-jangan dia anak laki kuno? Tunggu. Aku di dalam kereta. Lalu siapa yang kendarai kereta? Sui-sui, kita tiba di istana. Ayah bantu kamu turun. Sui-sui, kamu ini, aduh. Kapan belajar bela diri? Tidak bilang ke ayah. Iya kan? Semua calon selir berdiri berbaris di sampingku. Tidak boleh salah. Ayah, tenang saja. Nanti setelah aku masuk istana, banyak cara menyiksanya. Masuk ke istana ini berarti menjadi selir kaisar. Setiap kata dan tindakan harus ikuti aturan istana. Jangan nodai martabat kerajaan.
Ini Kepala Zhao. Bukan hanya pelayan terdekat Kaisar yang paling andal, tetapi juga di istana ini, kepala urusan dalam yang berwibawa. Kekuasaannya tak tertandingi. Apa? Jika kita mengambil hati Kepala Zhao ini, bukankah bisa dapatkan perhatian Kaisar terlebih dahulu? Kepala Zhao. Ini hadiah kecil. Nanti di hadapan Kaisar, ingat untuk banyak memujiku. Murah. Kepala. Saya ini. Pinggul saya besar. Subur. Pasti bisa perbanyak keturunan Kaisar. Anda rekomendasikan saya. Pasti tidak salah. Tuan. Pilih saya, pilih saya. Saya pasti akan dipilih Kaisar. Pilih saya. Pilih saya. Pilih saya. Semua orang berebut menyenangkannya. Kamu malah tidak berebut. Bukan saya tidak mau. Saya tidak punya uang untuk berebut. Kamu kebetulan beruntung. Di istana, dilarang keras memberi dan menerima pribadi. Lagi pula, di sisi Kaisar tidak pernah ada kepala rumah tangga bermarga Zhao. Ini mungkin tahap pertama seleksi selir di istana. Jiang Wo, bagaimana kau bisa begitu paham urusan Kaisar? Para pengawal. Kepung mereka. Bibi, apa maksudmu? Memberi dan menerima hadiah diam-diam larangan besar di istana. Kalian baru masuk istana setengah hari, sudah berpikir menyuap orang. Nanti, kalau jadi selir, itu tak bisa dibiarkan. Mengingat ini pelanggaran pertama, kalian dihukum tampar 2 kali, dan dilarang makan malam. Ini bisa dianggap hukuman ringan sebagai peringatan. Jiang Sui, kau satu-satunya yang lulus dalam penilaian ini. Menurut aturan, kau boleh pilih tempat tinggal dulu. Pilih kamar timur. Itu tempat Ibu Suri tinggal saat masih calon selir. Jiang Wo, bagaimana kau bisa begitu tahu urusan istana? Apakah semasa hidupmu kau orang istana? Jangan banyak tanya, dengarkan saja pilihanku. Zhao Jiangguo ini cantik sekali. Jangan-jangan dia Kasim istana? Apa yang kau lihat? Sudah pilih kamar? Bibi, saya pilih kamar timur. Nona, memang punya mata tajam. Kamar timur ini awalnya tempat tinggal Ibu Suri saat masih calon selir. Bukan kamar biasa. Kalian juga ikut Nona untuk pilih tempat tinggal sendiri. Jiang Sui, jangan terlalu cepat berbangga diri. Ini baru permulaan. Kau tak menguasai satupun seni musik, catur, kaligrafi, dan lukisan. Aku lihat nanti. Bagaimana kau bisa lulus ujian? Mereka tak mungkin menabrakmu. Kenapa kau menghindar? Aku tak bisa mengendalikan tindakan orang lain. Sayang. Zhao Jiangguo, aku terperangkap di istana karena kau. Tak bisa apa-apa. Tadi menang cuma karena keberuntungan. Bagaimana nanti? Aku di sini. Seni musik, catur, kaligrafi, lukisan, vokal, dan tari. Semudah membalikkan telapak tangan. Kaki direnggangkan, baru terlihat cantik. Aku cepat. Benar-benar tak sanggup lagi. Tari Nisang Yui. Keunggulannya terletak pada gerakan yang lembut dan penuh wibawa. Kalau kau bisa menari di atas sutra merah ini, dengan gerakan ringan seperti burung layang-layang, baru bisa menjadi juara. Kelak bisa masuk ke istana tengah, menjadi permaisuri. Bukankah permaisuri hanya melihat orang menari? Kenapa harus menari sendiri? Jangan banyak bicara. Cepat berlatih. Kalau tak berlatih siang malam, mana bisa cepat bertemu dengan aku? Bertemu Kaisar? Jiang Wo, kenapa kau begitu bersikeras ingin aku bertemu Kaisar? Orang terakhir yang bersikeras bertemu Kaisar adalah Ziwei. Bagaimana aku bisa keluar dari tubuh wanita ini? Apa karena petir itu?
Apakah rohku terjebak di dekatnya? Sejauh beberapa meter, langsung ditarik kembali. Nanti kau temui Kaisar, kau akan paham. Kaisar bukan pamanku? Bisa kutemui semaunya. Omong kosong. Diam. Cepat latihan. Ah, aku tak kuat. Hentikan. Ah, Mau atraksi gulat untuk Kaisar? Lihat kau berantakan. Kaisar lihat, tak jijik saja sudah untung. Mau Kaisar tertarik? Kurasa wajahnya itu cuma lelucon bagi Kaisar. Layak masuk istana? Sudahlah, saudari. Tes pertama hari ini segera dimulai. Pelatih masih tunggu. Buat apa buang kata untuk bahan tertawaan? Sekuat apapun usaha, takkan menarik Kaisar. Cuma lelucon. Jangan buang waktu. tunggulah. Tes tari dimulai. Berhenti. Ada apa dengan Jiang Sui? Bahkan langkah dasar saja dia salah. Bibi, lihat dia. Penuh kesalahan. Kalau orang bodoh seperti dia menghadap Kaisar di seleksi awal, membuat marah, bisa kena hukuman mati seluruh keluarga. Tari Nisang Yuyi ini adalah tarian andalan Ibu Suri saat muda. Jiang Sui sengaja menari berantakan begini untuk mengejek Ibu Suri sudah tua dan kaku. Bibi, kita memberi hadiah saja dihukum. Dia menghina Ibu Suri. Harusnya dipatahkan tangan kaki, lalu diberi racun. Wah, dua tuduhan besar ini bisa buat 2 piring masakan. Ada benernya. Jiang Sui, kau tidak hormat pada Ibu Suri. Menurut aturan istana, kau dihukum 20 cambuk sebagai pelajaran. Mundur untuk apa? Sudah kubilang, aku di sini. Berani berkelahi di istana. Kalian masih diam? Serang! Siapa berani? Siapa berani? Aura ini, kok mirip Kaisar? Jiang Sui, kamu tidak puas dengan hukumanku? Kalau aku bisa menari, apakah hukumanku bisa dihapus? Tentu saja. Jiang Sui, tarianmu barusan seperti kesurupan. Berani menyebutnya menari? Jangan mempermalukan diri di sini. Bibi, dia pasti cari alasan untuk hindari hukuman. Jangan percaya padanya. Cepat seret dia dan hukum dengan tongkat 30 kali. Siapa bilang aku akan menari tarian itu? Yang akan kutari adalah tari pedang. Bagaimana? Ini ciptaan asli yang mulia, tari Jinghong Pozen. Gerakan pedang dan langkahnya sangat selaras. Bahkan penari istana sulit mempelajarinya. Kau bisa mengenali semuanya? Bagaimana kau mempelajarinya? Kaisar sekarang ahli ilmu pedang. Hamba telah lama mengagumi. Karena itu berlatih keras. Hanya berharap capai 1/1000-nya. Jika beruntung bertemunya, menari pedang di hadapannya, dan dapat belas kasihnya, itu adalah kehormatan terbesarku. Wanita ini bagaimana tiba-tiba begitu fasih? Seperti orang lain? Karena kau punya keahlian ini, hukuman hari ini dibatalkan. Ujian juga dihentikan. Bubarlah.
Kapan diam-diam belajar tari pedang Kaisar? Tari pedang apa? Masih pura-pura bodoh? Bisa menari pun lalu? Besok seleksi awal ujian puisi dan prosa. Menurutku kau ini pemalas tak berguna. Bisa tulis huruf yang rapi? Sial, sial, sial. Di zaman ini aku buta huruf. Aku tak bisa baca satu huruf pun. Aku besok seleksi awal. Bagaimana ini? Jangwo, aku buta huruf. Aku pasti gagal seleksi awal. Bagaimana kalau kita langsung kabur saja? Takut apa? Tahukah kau di dunia ini siapa ahli kaligrafi terhebat? Siapa? Aku tak tahu. Tentu saja latihan tulis usia 5, cipta puisi usia 7, fasih bicara usia 9, usia 12, kaligrafinya sudah dipuji oleh para cendekiawan kaisar sekarang. Murong dan jago kaligrafi. Apa hubungannya denganku? Bicara penuh keyakinan, seolah kau bisa tulis. Karena aku adalah... Kau adalah apa? Saat ini belum waktunya. Lebih baik jangan beritahu identitasku sebagai kaisar. Aku pemujanya. Kau tahu Zhao Lucy? Aku juga pemuja dia. Oh begitu. Jadi siapa Zhao Lucy sebenarnya? Ini yang baru kutulis. Kau tiru saja. Tulisan cakaraya macam apa ini? Jujurlah, Jangwo. Tulisan merangkak. Belum tentu lebih buruk dari tulisanku. Kau cukup sadar diri. Jangwo, kenapa tubuhmu tidak bersinar lagi? Aku bersinar hanya saat ada orang lain. Sekarang cuma kita berdua. Ngapain aku repot-repot? Rupanya masuk mode hemat energi. Mari. Aku ajarin. Perhatikan baik-baik. Inti menulis adalah goresan na tajam bagai pisau emas. Goresan pai runcing seperti tanduk badak. Goresan horizontal harus ditahan. Sebenarnya, hantu ini cukup cantik juga ya. Ngapain lihat aku? Wajahku tidak ada tulisan. Fokus pada kuasmu. Selanjutnya, aku ucapkan satu kalimat. Kau ikuti satu kalimat. Awan tipis merajut keindahan. Bintang jatuh membawa rindu. Sungai bintang diam-diam diseberangi. Awan tipis merajut keindahan. Bintang jatuh membawa rindu. Apa-apa diseberangi. Burung emas dan embun mutiara begitu bertemu, langsung mengalahkan tak terhitung di dunia fana. Burung emas dan embun mutiara begitu bertemu, langsung mengalahkan dunia fana, tak terhitung. Jika cinta sungguh abadi, apa peduli siang dan malam? Wanita yang tidak tenang sekali. Aku heran kenapa tiba-tiba berubah pikiran masuk istana. Ternyata kekasih gelapnya di istana. Benar-benar dua gaya tulisan yang sangat berbeda. Ada kekasih gelap? Tunggu saja. Lihat besok bagaimana aku membongkarmu.
Biksu suci berkata, jimat perlindungan ini digantung di kepala tempat tidur kaisar dapat mengusir roh jahat, dapat membuat kaisar cepat sadar. Dari mana suara lonceng itu? Lapor pada Ibu Suri hari ini tahap awal seleksi selir. Semoga orang yang bisa membangunkan putraku dapat dalam seleksi ini menonjol agar putraku cepat sadar. Seleksi selir tahap awal sekarang dimulai. Calon selir Jiang Sui maju ke depan. Tunggu. Hamba ingin menuduh Jiang Sui berzinah, bukan perawan lagi. Berani. Aturan istana ketat. Jangan asal tuduh. Jiang Yu bersumpah, semua yang kukatakan benar. Jika tidak, biarlah aku disambar petir dan mati. Mengenaskan. Kau bilang dia berzinah dengan siapa? Ada buktinya? Kemarin aku melewati kamar timur, ku dengar suara pria di dalam membacakan puisi cinta tentang cinta abadi dan kebersamaan. Surat ini ku dapat dari kamarnya. Ini pasti surat cinta dengan kekasih gelapnya. Isi surat cocok. Semua bukti jelas. Itu tulisanku sendiri. Konyol. Kita berdua tumbuh besar bersama sejak kecil. Seberapa besar kemampuanmu, mana mungkin aku tak tahu. Jika engkau bersikeras surat ini adalah tulisanmu, tulis ulang di depan semua orang. Tulis lagi sekarang. Buktikan dirimu tak bersalah. Tak perlu takut. Aku di sini. Nanti aku bimbing tanganmu menulis. Iya juga, denganmu di sini aku tak takut. Baiklah, tulis saja. Ada apa? Kenapa aku tak bisa menyentuhmu? Jiang Wo. Apa yang kau lakukan? Cepat. Jiang Sui, aku tak bisa masuk ke tubuhmu lagi. Apa? Lalu bagaimana? Bagaimana? Tak bisa menulis, kan? Lihatlah dia. Pegang kuas, lama tak bisa menulis satu kata pun. Wajahnya sampai membiru. Jelas-jelas orang lain yang menulis untuknya. Dia hanya seorang bodoh yang pandai berpura-pura. Berhubungan gelap dengan pria di istana, itu dosa yang dihukum pancung. Menurut aturan istana, harus dihukum potong 5 bagian. Nanti anggota badannya terpisah. Lihat, dia masih bisa berpura-pura dan menggoda orang. Sekarang baru calon selir. Berani selingkuh diam-diam. Bagaimana jika nanti menjadi selir kaisar? Bukankah akan mengotori harem, mempengaruhi darah kekaisaran? Berani. Tangkap hamba tak tahu malu yang hina ini. Aku tidak selingkuh. Katakan siapa prianya. Mengakulah yang sebenarnya. Kalau tidak, akan disiksa. Keras kepala. Gunakan alat siksaan. Jiang Sui, katakan pada mereka, kalau ada yang berani menyentuhmu, kaisar pasti penggal kepalanya. Kalau kalian berani menyakitiku, kaisar takkan biarkan kalian. Jiang Sui, kamu takut sampai hilang akal? Berani mengait-ngaitkan kaisar? Kaisar begitu mulia. Kau ini siapa? Berani menyebut namanya? Sungguh tak tahu diri. Bodohnya tak tertolong. Sekarat pun tak sadar. Bahkan jika kaisar datang, dia akan puji kita bekerja cepat. Dengan menyingkirkan pelacur tak tahu aturan ini, suasana istana jadi bersih. Ini jasa besar. Jiang Sui, Kaisar, kapan Baginda bangun? aku sudah kembali ke tubuhku. Berangkat ke istana Cuxiu. Budak hina, masih tak mau mengaku siapa prianya. Kau berani memperlakukan aku seperti ini? Kaisar pasti tidak akan membiarkan kalian. Jiang Sui, sudah sampai situasi seperti ini, kaisar bahkan tidak tahu siapa nama lengkapmu. Kau masih berkhayal,
Kaisar akan datang menyelamatkanmu. Antara kau dan Kaisar bagai langit dan bumi. Aku sungguh kecewa padamu. Dulu kulihat kau punya sedikit potensi sebenarnya bisa menonjol, tak disangka kau sebodoh ini. Sekarang lebih baik mengaku saja, supaya bisa pulang dengan utuh. Aku tidak bersalah. Keras kepala. Bawalah alat pemenggal ke sini. Sebenarnya tidak perlu pakai ini. Hari ini di istana ini akan dijadikan contoh mengkhianati Kaisar ini akibatnya. Aku tidak berselingkuh. Kalian memfitnahku. Kalian menyiksa secara ilegal di istana. Kaisar tidak akan membiarkan kalian. Kaisar itu mudahkah ditemui? Bahkan kami sendiri ingin bertemu Kaisar, sulitnya bagai naik ke langit. Hari ini kau mati di sini juga tak ada yang peduli. Kaisar tiba. Siapa yang berani menyentuh wanita milikku? Jiang Sui, Kaisar Li Changying, sampaikan titahku. Siapapun tidak boleh melukai Jiang Sui sedikit pun, jika tidak akan dianggap memberontak. Kaisar, selamatkan Kaisar cepat. Li Changying, harus bagaimana? Aku tak sengaja. Chang Shengquan, kau tak bisa bedakan benar salah, menyalahgunakan hukuman pribadi. Ajalmu tiba. Pengawal, Chang Shengquan menyalahgunakan wewenang, hukum 80 pukulan, langsung eksekusi. Aku hanya ikut aturan. Li Changying, Li Changying. Li Changying, Jiang Sui berhubungan gelap dengan orang luar. Memalukan istana. Ini kejahatan besar. Kau bilang Jiang Sui berhubungan gelap? Siapa pria idamannya? Ada bukti. Kemarin aku lewat kamar timur. Ini surat rahasia dia dengan pria idamannya. Surat-surat rahasia mereka. Walau tak lihat langsung, tapi hubungan gelapnya nyata. Tanpa saksi, berani memfitnah selir calon? Kurasa yang memalukan istana adalah kau, kan, Jiang Yu? Kau memfitnah selir calon. Tampar 30 kali. Aku tak memfitnah. Aku tak memfitnah. Langsung di sini. Semua orang saksikan. Ini akibat memfitnah orang. Kenapa kau diam saja? Cepat cari tabib, obati luka Jiang Sui. Baik. Dayang, bantu Jiang Sui ke kamar. Peristiwa hari ini, jangan bocorkan. Pelanggar akan dihukum berat. Tadi aku sudah kembali ke tubuhku sendiri. Kenapa lagi? Apa yang terjadi? Aku tak mati? Jangan banyak bergerak. Ada yang beri aku obat. Jiang Wo, apa yang terjadi? Nona, akhirnya kau sadar. Selamat. Tahap awal lolos, masa depan cerah. Bukankah tadi aku dituduh selingkuh dan ditindih di tanah? Kau ini beruntung besar. Ada orang berkuasa menolongmu, sudah membelamu. Tapi itu cuma salah paham. Semua sudah berlalu. Orang berkuasa? Orang berkuasa? Tentu saja Kasim Li Changying. Li Changying. Aku tak kenal orang ini. Mengapa dia menolongku? Kasim Li, dia Kasim paling dipercaya di sisi Kaisar. Kasus selingkuh ini dia selidiki tuntas. Itu cuma salah paham. Nona, kau ini istirahatlah dengan tenang. Bagaimana keadaan Kaisar? Lapor pada Ibu Suri, Kaisar pagi tiba-tiba sadar,
langsung ke istana Chuxiu, dan di sana tertidur pulas. Hamba kumpulkan semua tabib istana, tapi tak temukan penyebab. Istana Chuxiu? Amitabha. Semua sudah ditakdirkan. Kaisar sebelumnya bangkit karena siapa? Kali ini juga akan bangkit karena orang yang sama. Ini ikatan sebab akibat. Kenapa masih bengong? Cepat selidiki untukku. Baik. Yang mulia Pangeran Duan. Anakmu memberi salam pada ibu. Kau datang. Hari ini anak datang untuk urusan ulang tahun ibu. Seperti tahun-tahun sebelumnya, anak telah mengirim undangan ke berbagai negara. Nanti tamu dari segala penjuru akan datang bersama memberi selamat pada ibu. Apa katamu? Apa katamu? Anak hanya bertindak sesuai prosedur biasa. Di setiap dinasti ulang tahun ke-50 Ibu Suri selalu dirayakan seperti ini. Dan sekarang masih pingsan. Kamu... Justru karena kakak kaisar masih pingsan, maka segalanya harus berjalan seperti biasa. Baru bisa menutupi mata orang. Anak masih ada urusan. Pamit undur diri dulu. Murongke ini jelas-jelas ingin memberitahukan kabar kaisar pingsan ke publik. Agar kerajaan tidak tenang, lalu dia bisa naik takhta. Jika tidak segera sadar, kerajaan pasti akan kacau. Li Changying, Hamba di sini. sampaikan perintah lisan Ibu Suri. Atas nama ulang tahun Ibu Suri, siapkan hadiah ulang tahun dan datang ke Istana Shokang untuk memberi selamat pada Ibu Suri. Baik. Ulang tahun Ibu Suri akan segera tiba. Semua calon selir di Istana Chuxiu harus menyiapkan hadiah ulang tahun masing-masing. Pada waktunya, datang sendiri ke Istana Shokang untuk mempersembahkan hadiah. Jangan lalai. Baik. Ini kesempatan bagus untuk mendapat perhatian Ibu Suri. Aku pasti akan persiapkan dengan baik. Jika bisa disukai Ibu Suri, di kemudian hari di istana, aku akan punya sandaran yang besar. Dengan begini, bisa sambil kirim pesan ke Ibu Suri lewat hadiah. Bahkan bisa langsung kembali ke tubuhku. Jiang Sui, kesempatanmu jadi permaisuri datang. Ah? Di luar, para calon selir berebut perhatian sampai kepala pecah. Dia ini malah santai. Tidur nyenyak. Bangun. Jangwo, kenapa? Para calon selir di luar untuk ulang tahun Ibu Suri susah payah mikir. Kamu? Santai banget. Tidur nyenyak. Kamu masih mau jadi permaisuri? Aku ingat. Yang pengen jadi permaisuri kan kamu? Aku nggak pernah bilang. Kamu. Benar, aku yang mau jadi permaisuri. Tapi kamu juga jangan malas. Coba pikir, kalau calon selir lain berhasil mengalahkanmu, kamu akan mati sengsara. Aduh, bukan aku nggak berusaha. Tapi dalam tes kali ini aku memang nggak punya keunggulan. Lihat saja. Kapan istana ini merekrut pandai besi sekuat itu? Itu calon selir. Pandai besi terkenal dari ibu kota. Katanya dia mau buatkan Ibu Suri baju besi tahan air dan api. Baju besi. Lihat lagi yang itu. Yang kurus itu. Dia bisa menyulam selama 2 sisi yang sudah hilang. Nah. Aku? Kamu masih punya aku. Jangwo, di istana bisa panggil hantu. Sepertinya bukan hal yang patut dibanggakan. Sudah. Aku punya ide. Hadiah yang tanpa mengeluarkan uang juga tidak butuh keterampilan khusus. Apa? Kamu pergi keluar, ambil ranting pohon persik. Ikuti gambar ini, lalu ukir menjadi tusuk konde kayu. Kirim sebagai hadiah ucapan. Jangwo, kita memang miskin, tapi tidak bisa memberi Ibu Suri tusuk konde dari ranting persik. Terlalu sederhana. Aku akan ditertawakan. Kamu juga sering ditertawakan sebelumnya. Kamu kurang ajar. Sudah. Baiklah, dengarkan aku. Ikuti saranku. Pasti kamu akan menjadi yang terbaik. Beberapa hari ini, aku lihat di kepala kakak tidak ada tusuk konde warisan itu. Jadi aku mengambil inisiatif. Membuatkan satu untukmu. Persis sama. Terima kasih, adik. Aku akan memakainya siang dan malam.
Kita sahabat sejak kecil, tidak perlu berterima kasih. Lihatlah, ini cantik sekali. Ini hadiah yang aku siapkan. Jangwo, katakan, mereka saling berbagi. Haruskah aku mendekat juga? Kalau tidak, aku terlihat agak tidak kompak. Tidak perlu. Kamu tunggu saja jadi yang terbaik. Benarkah? Bisa berhasil? Lihat Jiang Sui itu. Lagi berbicara sendiri dengan aneh, berkata-kata sendiri. Jiang Sui. Hadiah ulang tahun untuk Ibu Suri. Jangan-jangan hanya kotak kayu kecil? Biar kulihat. Ibu Suri akan segera memanggil kita menghadap. Mending kita tidak usah melihatnya. Lalu, apa hadiah ulang tahun yang kamu siapkan? Kami saudari-saudari ini sudah saling berbagi dan hampir semuanya terlihat. Hanya kamu yang menyembunyikannya. Apa mungkin dia punya barang bagus? Lihat kotaknya saja sudah terlihat sangat sederhana. Jiang Sui, jangan-jangan kamu mencuri harta berharga milik orang, lalu ingin menipu, ya? Jangan asal bicara, jangan asal tuduh. Kalau begitu, bawa ke sini biar kami lihat. Tidak. Serahkan saja. Beri barang itu padaku. Kupikir apa barang istimewa. Ternyata hanya tusuk rambut kayu usang ini. Sampah dari mana ini? Diberikan pun orang tak mau. Tusuk rambut ini sepertinya adalah yang paling disukai oleh Selir Hui semasa hidupnya. Itukah Selir Hui, musuh bebuyutan Ibu Suri? Selama hidupnya, Ibu Suri paling membenci segala sesuatu yang terkait dengannya. 2 bulan lalu, ada dayang yang di hadapan Ibu Suri menyebut nama Selir Hui, langsung diseret keluar dan dipukuli sampai mati. Adik Jiang Sui, apakah kamu tidak waras? Hadiah ini jika diberikan, itu adalah kejahatan yang dihukum mati. Tahukah kamu dulu? Kakak, mungkin adik Jiang Sui ingin mencari cara lain untuk menonjol, ya? Jangan sampai niat baikmu malah berakibat buruk. Aku yang salah tadi. Kamu harus serahkan ini langsung ke Ibu Suri. Oh, jangan bilang kita berhubungan. Aku tak sanggup menanggung malu. Jiang Sui, hari ini aku akan mempermalukanmu di hadapan Ibu Suri. Lihat kau masih sombong. Ibu Suri tiba. Ibu, Selamat Ibu Suri. Berdirilah. Ibu Suri, hamba persembahkan syal akik. Semoga bahagia seluas samudra, panjang umur setinggi gunung. Akik ini bulat dan montok. Jelas memerlukan usaha besar. Bagus. Terima kasih Ibu Suri. Ibu Suri, hamba sulam gambar 100 karakter 2 sisi. Semoga Ibu Suri sehat walafiat, bahagia dan panjang umur. Sulamannya halus sekali, jahitannya sangat rapat, pikirannya sangat cerdik. Aku terima. Terima kasih Ibu Suri. Ibu Suri, hamba siapkan anting emas merah bertatahkan rubi. Silakan Ibu Suri terima. Anting ini, emasnya berkilauan, jernih bening. Benar-benar barang bagus. Siapa namamu? Hamba Ibu Suri, hamba Putri Menteri Jiang. Jiang Yu, Bangunlah. Jiang Zheng benar-benar pandai mendidik anak. syukur atas pujian Ibu Suri. Adik perempuan hamba juga menyiapkan hadiah kecil untuk Ibu Suri. Hamba Jiang Sui, semoga Ibu Suri sehat dan panjang umur. Ibu, Panggil tabib istana. Jiang Sui, berani sekali kau? Masih belum berlutut? Jiang Wo, apa niat baikmu malah berakibat buruk? Kacau. sudah berapa kali kubantu? Pernah gagal? Nanti saat Ibu Suri siuman, kau akan tahu. Ibu Suri, tidak apa-apa. Hanya karena emosi. Istirahat sebentar,
akan siuman. Para pengawal, Jiang Sui yang nekat ini, bawa pergi. Masukkan ke Departemen Hukuman. Apa kesalahanku? Wah, masih berkilah. Kau tahu tidak, tusuk konde ini milik almarhumah Selir Hui. Melanggar pantangan Ibu Suri. Bukan hukuman mati. Lalu apa? Apa? Itu tusuk konde Selir Hui. Menggunakan tusuk konde almarhumah sebagai hadiah ulang tahun Ibu Suri? Ini jelas mengutuk Ibu Suri. Nona Jiang Sui baru masuk istana. Tidak tahu asal-usul tusuk konde ini. Bukan sengaja menghina Ibu Suri. Bisa dibilang kekeliruan tak sengaja. Meski tak sengaja, tetap harus dihukum berat. Dia membuat Ibu Suri pingsan. Jika tidak dihukum berat, nanti siapa lagi yang peduli aturan istana? Harus dihukum berat. Benar. Pengawal, bawa pergi. Berhenti. Berhenti. Aduh, Jiang Sui, masih ada apa lagi yang mau kau katakan? Tak ada yang perlu kubicarakan. Ini memang kulakukan dengan sengaja. Jadi, Aduh, bisa apa lagi? ada apa ini? Berani-beraninya kau. Kau tahu, menurut aturan istana, hukuman ringan adalah hukuman mati. Hukuman berat, 9 generasi keluarga ikut dihukum. Kau tak mau menyusahkan keluargamu, kan? Jiang Sui, dasar kau, hari ini aku akan... Istana Shokang adalah kediaman Ibu Suri. Tak boleh kau bertindak semaumu di sini. Berani. Berani-beraninya di depan istana Shokang, terang-terangan bertindak kasar, menghina aturan istana. Pengawal, seret dia pergi. Hukum mati dengan tongkat. Chang Shengquan, kau berani? Mengapa aku tak berani? Kau cuma seorang calon selir rendahan. Aku adalah kepala urusan dalam istana. Dalam aturan istana, pernahkah ada larangan mengirimkan tuskon kayu? Ibu Suri pantang dengan barang-barang selir Hui. Semua orang di istana tahu, walau tak diucapkan. Itu sama seperti aturan. Kalau begitu, biarlah Ibu Suri yang menghukumku sendiri. Kau. Kepala urusan dalam istana, bertugas mengurus urusan dalam istana. Aku adalah calon selir, belum secara resmi ditetapkan, bukan termasuk wanita harem. Kau tak berhak menghukumku. Beraninya dia, Jiang Sui ini kenapa? Jiang Sui biasanya terlihat bodoh. Kok tahu betul aturan istana? Ibu Suri sekarang tak sadarkan diri. Istana Shokang ini, sekarang kuasa ada di tanganku. Pengawal, laksanakan. Hentikan semua. Berhenti semua. Ibu Suri, akhirnya Anda datang, Ibu Suri. Anda tidak tahu. Jiang Sui tidak hanya menipu Anda dengan ilmu sihir, dia bahkan mau menyandera hamba. Harap Ibu Suri berikan keadilan untuk hamba. Yang mulia Ibu Suri, Jiang Sui berhati jahat. Dia membuat Anda pingsan. Jika tidak dihukum berat, rakyat tak akan puas. Benar. Anak baik, Beta berterima kasih padamu. Kalau bukan kau, Beta tak akan ingat masa lalu itu. Ibu Suri, dia tadi ingin membahayakan Anda. Jiang Sui, hadiah ulang tahun yang kau berikan pada Beta adalah hadiah terbaik yang pernah Beta terima seumur hidup. Lebih berharga daripada emas dan permata apapun. Apa yang terjadi? Bukankah Ibu Suri paling menghindari barang-barang selir Hui? Kenapa hari ini malah memuji Jiang Sui? Ya. Jangan-jangan tusuk konde kayu ini ada keistimewaannya? Yang mulia Ibu Suri, dia hampir membunuh Anda. Kenapa masih memujinya? Beta hanya terlalu emosi, sehingga pingsan. Apa hubungannya dengan Jiang Sui? Jangan salah paham padanya. Cukup, semua mundur. Beta ada urusan untuk dibicarakan dengan Jiang Sui sendirian. Semua mundur. Mundur. Bubar. Jiang Sui katakan pada Ibu Suri, bagaimana kau bisa membuat tusuk konde kayu itu? Bagaimana aku tahu cara membuatnya? Katakan saja pada Ibu Suri. Kaisar yang memberimu ilham dalam mimpi. Jangan coba menipu Ibu Suri. Semua orang di istana tahu. Hubungan kami dengannya sangat dalam. Bukan seperti kabar angin di luar. Hanya segelintir orang yang tahu. Bagaimana kau mengetahuinya? Lapor pada Ibu Suri, hamba mendapat ilham dari Kaisar dalam mimpi.
Dalam mimpi itu, Kaisar meminta hamba membuat sebuah tusuk konde seperti ini. Beliau berkata Ibu Suri pasti akan menyukainya. Ternyata benar. Kaulah orang yang disebut biksu suci, yang bisa membangunkan Daner. Anak baik, cepat ikut Ibu Suri ke Balai Zaoyang. Ibu Suri. Ibu Suri, utusan dari berbagai negara telah berkumpul di Balai Taihe untuk memberi selamat ulang tahun pada Ibu. Ibu Suri sudah tahu. Kau duluan menjamu mereka. Ibu Suri akan menyusul setelah berganti pakaian. Jiang Sui, tunggu di sini. Ibu Suri akan segera kembali. Baik. Jiang Sui yang culun ini, bagaimana tiba-tiba bisa mendapat perhatian Ibu Suri? Pasti ada masalah di balik ini. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jiang Wo, mengapa kau begitu tahu urusan Ibu Suri? Nanti kau akan paham. Amitabha. Nyonya. Saya biksu dari kuil Baohua. Melihat Nyonya memiliki nasib baik yang dalam. Bolehkah saya meminta satu barang pribadi Nyonya untuk memperoleh berkah? Bagus. Aku bilang mereka tahu segalanya tentang urusan istana. Ternyata dia berselingkuh dengan biksu suci ini. Jiang Sui, apa tadi dia melewatiku? Ada? Aku tidak perhatikan. Kurasa dia bisa melihatku. Jiang Wo. Katanya kepala biksu kuil Baohua itu ahli spiritual. Hati-hati jangan sampai kau dimurnikan. Jiang Sui, besok ikut Ibu Suri ke Balai Taihe. Menyambut utusan. Ibu Suri tiba. Hormat pada Ibu Suri. Para menteri, silakan bangun. Terima kasih, Ibu Suri. Tatar membawa kuda darah keringat. Dipersembahkan untuk Ibu Suri. Selamat hari ulang tahun Ibu Suri. Tatar sungguh perhatian. Dengar-dengar Kaisar Wei hebat dalam memanah. Kebetulan bawahan saya juga belajar panah puluhan tahun. Saya ingin gunakan kesempatan ini untuk menantang Kaisar Wei. Kurang ajar. Kemampuan panah kaisar nomor 1 di dunia sudah tak ada tandingannya. Utusan Tatar sebaiknya tahu kemampuan sendiri. Lalu bagaimana? Tidak berani bertaruh karena takut kalah, bukan pemberani, tapi pengecut. Menggunakan kapa untuk memotong ayam. Kalau kau ingin adu kemampuan, saya, jenderal, yang akan lawan kau. Bawakan busur! Bagus, Jenderal Meng. Luar biasa, sangat hebat. Bagus. 3 panah tepat di tengah sasaran. Pemanah ulung. Hanya ini, Jangan banyak bicara. Jika kau tidak puas, ambillah busur dan adu kemampuan. pasang anak panah. Apa dia akan meluncurkan 3 panah sekaligus? Ini... Jenderal Meng sudah yang terbaik di Wei. Tak disangka Adina lebih hebat lagi. Tampaknya di seluruh Wei, hanya Kaisar yang bisa mengalahkannya. Ibu Suri, bagaimana kalau undang Kaisar kemari? Kaisar sibuk dengan urusan negara. KR, Ibu ingat, dari kecil kau belajar menunggang kuda dan memanah. Lebih baik kau maju dan adu kemampuan dengannya. Kemampuan memanah hamba jauh di bawah kakak. Khawatir akan mempermalukan Wei. Kaisar Wei takut kalah. Tidak berani datang. Ibu Suri, kami sudah menunggu lama di sini. Tapi Kaisar Wei belum juga muncul. Apa Kaisar Wei meremehkan kami? Jika Kaisar Wei ketakutan, tidak berani datang,
Ibu Suri mau maju sendiri? Berani-beraninya menghina Ibu Suri. Memang biadab tak tahu aturan. Para utusan datang dari jauh, tapi Kaisar Wei malah menghindar. Siapa yang tak tahu sopan santun? Negara beradab? Hanya nama kosong belaka. Jiang Sui. Kau yang maju. Aku? Bercanda? Busur saja tak bisa kutarik. Mana mungkin menang? Kau hanya perlu tampil. Nanti ku masuk ke tubuhmu. Ini? Aku... Jangan banyak bicara. Zhao Jiangguo, kau bunuh aku. Siapa bilang Wei tak punya orang? Siapa kau? Ternyata Wei benar-benar tak punya orang, sampai mengandalkan wanita. Mohon ampun, Ibu Suri. Putriku Jiang Sui tak tahu diri. Izinkan dia mundur. Kau anak durhaka. Malu belum cukup. Cepat mundur. Aku mundur, kau maju. Kau... Kenapa meremehkan wanita? Wanita di Wei hanya untuk melahirkan dan melayani pria. Bisa baca tulis saja bagus, apalagi berkuda dan memanah. Salahkah ucapanku? Aku... Ini aula kekaisaran, bukan tempat untuk wanita sepertimu. Pulang saja layani pria, sajikan teh, panaskan air mandi. Kau... Jiang Sui, dialah calon menantu yang kupilih. Utusan Tatar, perhatikan ucapanmu. Jiang Sui, kau hanya perlu bicara besar. Aku yang akan tanggung semuanya. Kalau begitu, aku akan bicara sebesar-besarnya. Kau di sana bergumam, bilang apa? Ku bilang, kemampuanmu yang cuma segitu tidak layak kulihat. Berani kau adu memanah denganku. Adu denganmu? Khawatir kau bahkan tak bisa menarik busur. Pulang. Jangan mempermalukan diri di sini. Tuan Jiang, berkelahi di hadapan istana, sungguh tidak pantas. Sungguh tidak pantas. Kau... Baik, ayo bertaruh. Jangan menyesal kalau kau kalah. Aku tidak mungkin kalah. Baik. Jika aku kalah, Tatar akan tunduk selamanya pada Wei, tanpa niat membelot. Tapi jika aku menang, Wei tidak hanya harus mengakui bahwa Tatar jauh lebih kuat dari mereka, tapi kau juga harus ikut aku ke Tatar, menjadi selirku. Orang jahat yang tak tahu malu ini, kepala dan pantatnya tertukar. Siapa mau ikut kau ke padang pasir? Kurang ajar. Nona Jiang, meski belum ditetapkan secara resmi, tapi sudah menjadi orang kaisar. Kau berani menginginkan selir kaisar? Di suku kami, wanita hanya mengikuti pria yang kuat. Pengecut tidak layak memiliki wanita. Busur. Apa yang akan dia lakukan? Tembak. Hahaha. Dia menembak mata tertutup. 3 panah sekaligus. Semua tepat sasaran. Belum pernah ku dengar. Belum pernah ku lihat Wanita cantik. Giliranmu. Izinkan aku ganti pakaian dulu. Adina itu sungguh berangan-angan, tak tahu malu. Lihat dulu wajahnya sendiri. Benar-benar katak mau makan angsa. Si buruk rupa bermimpi tinggi, sia-sia belaka. Lihat apa? Jiangguo, kasar sekali ucapanmu. Memangnya. Harus kupuji dia? Aku tadi hanya sangat marah, lidah tak terkendali. Kamu jangan berpikir macam-macam.
Sudah waktunya mepet, seperti biasa. Aku rasuki tubuhmu. Hari ini biar si congkak tahu, di atas langit ada langit, di luar orang ada orang. Kenapa ini? Tak bisa kurasuki tubuhmu. Sudah lama. Kenapa belum kembali? Anak perempuan ganti baju? Pasti lebih lambat. Utusan Tatar terlalu pemarah. Lebih baik duduk minum sup gambas redakan amarah. Mungkin gadis itu takut kalah tak berani kembali. Bersembunyi menangis di sudut. Coba lihat balik penyekat. Wei Agung mengaku kalah sekarang masih bisa menjaga martabat. Betul. Suruh gadis kecil itu datang ke sini mengaku kalah. Ikut aku pulang. Baik untuk kedua negara kita. Kembali lapor pada Ibu Suri Nona Jiang Sui tidak ada di balai belakang. Apa? Selesai. Semuanya selesai. Aku tidak salah kan? Dia kabur saat dibutuhkan. Lihatlah orang Wei Agung ini semuanya pengecut tak berjiwa. Cepat cari. Ibu Suri, pilihanmu sungguh buruk. Calon menantu yang baru dipilih langsung tidak bisa diandalkan, membuatmu memalukan diri. Wei Agung seperti ini, bagaimana bisa membuat kami tulus hati mengakui? Aku hitung 3 angka, kalau dia tidak muncul, berarti mengaku kalah. 3, 2, Buru-buru apa? Buru-buru apa? Bukankah sudah datang? Buru-buru apa? Ini. Kenapa mirip sekali dengan Dan? Buru-buru apa? Bukankah sudah datang? ini habis menangis lalu datang mengaku kalah padaku. Tenang, ikut aku ajari menunggang dan memanah. Siapa bilang aku mengaku kalah? Bawakan 3 keping uang tembaga dan busur panah. Maksudmu, kau akan panah itu tembus 3 keping uang tembaga? Apa dia gila? Jangan satu panah tembus 3 keping, 1 keping pun. Di dunia ini tak ada yang bisa melakukannya. Ibu Suri, Anda yakin membiarkan wanita ini cari perhatian? Wajah Wei Agung akan dipermalukannya. Wanita seperti Anda yang lemah tak berdaya, bisa menarik busur saja hebat. Masih mau lakukan hal yang mustahil? Sungguh konyol. Hari ini akan kutunjukkan. Baik. Tidak mungkin. Mustahil. Kebetulan. Pasti kebetulan. Kau dan Kasim ini berkomplot. Di depan umum terlihat jelas mana mungkin palsu. Kemampuanmu tak setara, masih mau mengelak. Kasim ini orang Wei Agung. Orang Wei Agung paling ahli sulap. Semua ini rancangan kalian. Tak sah. Lalu bagaimana baru kalian puas? Ulangi. Kali ini kulempar sendiri. Jika kau mampu 10 kali pun bisa. Baik. Kali ini akan kubuat Tatar benar-benar puas. Nada bicara dan wibawa ini mirip sekali dengan Murong Dan. Apa yang kau lakukan? Kali ini akan kubuat kalian puas. Kau yang lempar 5 keping uang tembaga. 1 saja tak ku kena, aku kalah. Jiang Sui, apa kau gila? Kau ulangi saja seperti tadi? Sudah cukup. Ngapain repot-repot? Kalau kalah, bisa mempermalukan Wei. Ibu Suri, lihat ini. Jangan terburu nafsu. Kekalahan akan membuat Wei kehilangan muka. Para menteriku, tenanglah. Kita harus percaya pada Nona Jiang. Bagus.
Bagus. Bagus, hahaha. Masih tidak mau mengakui? Kau menang. Wanita Wei betul-betul luar biasa. Aku minta maaf atas kesombonganku. Aku akui, Tatar tak sehebat Wei. Tatar bersedia ke depannya di hadapan Wei, tunduk dan mengakui kekuasaan. Kami bersedia diperintah. Jiang Wo, apa yang terjadi? Apa kita menang? Tentu. Wah, Jiang Wo, kau hebat sekali. Kau, selain tidak bisa hidup, apalagi yang tidak bisa? Kau tidak bisa bicara? Diam saja. Maaf, Para tamu yang datang jauh, semuanya teman Wei. Barusan hanya bercanda dengan kalian. Pelayan, sajikan teh. Anak baik, kemarilah. Kau telah membawa kehormatan bagi Wei. Aku akan memberimu hadiah besar. Katakan, apa yang kau inginkan? Katakan saja. Mohon bertemu Kaisar. Ibu Suri, hamba ingin bertemu Kaisar. Baik, aku akan antar kau sendiri. Tunggu. Jiang Sui tidak bermoral. Berhubungan gelap dengan biksu suci. Tidak layak menghadap yang mulia. Apa katamu? Hamba ingin melaporkan Jiang Sui. Berhubungan gelap dengan biksu suci dari kuil Bahua. Mengacaukan kehidupan dalam istana. Kakak, kenapa kau datang lagi? Ini menyangkut nama baik seorang perempuan. Jangan bicara sembarangan. Apakah kau punya bukti? Baru saja hamba melihat dengan mata kepala sendiri. Di luar istana Shoukang. Jiang Sui dan biksu suci saling memberi barang secara diam-diam. Jiang Sui bahkan memberikan sapu tangan pribadinya kepada biksu suci. Menjawab Ibu Suri. Biksu suci memang pernah datang ke istana Shoukang. Aku tahu kau buru-buru, tapi tenang dulu. Pertemuan Agung, lihat aku debat mereka semua. Berdasarkan Ibu Suri, biksu suci bilang aku punya jodoh dengan Buddha, ingin meminjam pakaian dalamku untuk upacara. Mendoakan Wei makmur dan panen baik. Karena itu aku meminjamkannya. Masa disebut berhubungan gelap? Kalau begitu, bukankah semua yang menyumbang dupa punya hubungan gelap dengan bodhisattva? Akarnya semua energi, akarnya langit dan bumi. 6 jalan kembali, Kaisar kembali ke akar. Akarnya semua energi, akarnya langit dan bumi. 6 jalan kembali, Kaisar kembali ke akar. Ibu, biksu suci ini dengan Jiang Sui hanya bertemu sekali. Perkataan Jiang Yu tak bisa dipercaya. Benar. Hanya berdasarkan satu pertemuan, dari mana tuduhan perselingkuhan ini? Pangeran Duan, perkataan Anda keliru. Berdasarkan penyelidikan hamba, biksu suci ini berasal dari Kabupaten Qinghe. Jiang Sui sejak kecil telah dikirim keluarga Jiang ke pedesaan Qinghe. Keduanya di Qinghe mungkin sudah saling kenal. Kini, dengan dalih doa, berselingkuh dan terlibat, berbuat mesum diam-diam. Kalau begitu, mari undang biksu suci masuk istana untuk berhadapan. Benar salah. Bisa diketahui dengan bertanya. Panggil biksu suci ke Balai Taihe. Ada apa? Kamu bilang Jiang Sui ini. Jiang Otaknya, Sui. kalau tak menulis drama pendek, sayang sekali bakatnya. Ya kan? Jiang Wo mana? Langit bumi, Xuanzong, asal segala energi. Sang abot sedang melakukan ritual. Jika terganggu dari luar, semua akan sia-sia. Perintah Ibu Suri. Abot harus segera masuk istana. Jangan ada kelalaian. Berhasil menjalankan tugas. Kaisar telah sadar. Biksu miskin ini akan ikut kalian ke Balai Taihe. Abot kuil Bahua telah dibawa. Amitabha. Sapu tangan sutra ini bermotif bunga plum. Adalah barang pribadi Jiang Sui. Kini, berada di tubuh sang abot. Bukankah ini sudah jelas? Ini sepertinya benar. Sang biksu yang menyuruhku upacara. Lalu ku beri pakaian dalamnya. Bukan bukti perselingkuhan. Amitabha. Saya dan Nona Jiang Sui hanya bertemu sekali. Tak ada niat mesum. Biksu suci, kata saja tak cukup. Punya bukti, buktikan kalian cuma bertemu sekali. Dan tak berselingkuh. Saya bertindak tak bersalah. Jika tak percaya, saya terima ujian apapun untuk buktikan diri.
Yang Mulia. Akhirnya sadar, Yang Mulia. Berangkat ke Balai Taihe. Baik. Jika tak percaya, saya terima ujian apapun untuk buktikan diri. Paduka Ibu Suri, Anda dengar, dia sendiri minta dia disiksa. Jika setelah disiksa dia tak mengaku, baru terbukti ucapannya benar. Jangan. Kalian tak boleh. Masa mau memukuli orang? Tidak boleh. Ini mengabaikan nyawa. Ibu Suri, para menteri, lihatlah kalian. Jiang Sui begitu membela biksu suci. Bukankah itu bukti perselingkuhan mereka? Kalau baru pertama kali bertemu, mana perlu begitu peduli? Menurutku, mereka memang berselingkuh. Lebih baik dihukum mati di tempat, untuk tegakkan hukum. Mohon Ibu Suri segera putuskan. Untuk tegakkan tata negara. Mohon Ibu Suri segera putuskan. Untuk tegakkan tata negara. Mohon Ibu Suri segera putuskan. Untuk tegakkan tata negara. Bawa dia eksekusi di tempat. Kenapa kamu begitu? Ayo pergi. Hentikan. Kaisar tiba. Hormat pada Kaisar. Hormat pada Yang Mulia. Hidup Kaisar, hidup Kaisar, hidup Kaisar selamanya. Ibu, Anakku, akhirnya kau sadar. Apakah tubuhmu ada masalah? Ibu tenang saja. Aku sudah baik-baik saja. Ini berkat biksu suci. Dia menyelamatkanku dengan kekuatannya sendiri. Dia adalah pahlawan yang berjasa. Biksu suci yang menyelamatkanmu. Hari ini adalah hari ulang tahun Ibu Suri. Utusan dari berbagai negara ada di sini. Ini adalah urusan terpenting Wei. Masalah ini akan dibahas lain kali. Maksud kakak Kaisar, masalah hari ini, kau coba tutup-tutupi begitu saja. Pangeran Duan, hari ini hari ulang tahun Ibu Suri. Utusan dari berbagai negara ada di sini. Memperbesar masalah ini, apa untungnya bagi Wei? Sampaikan titahku. Bawa biksu suci dan Jiang Sui ke Departemen Hukuman. Baik. Tidak. Ini apa maksudnya? Aku tidak melakukan apa-apa. Saya tak bersalah. Raja Dungu ini, bagaimana bisa tidak membedakan benar dan salah tanpa bertanya apapun langsung memenjarakanku di sini? Sungguh keterlaluan. Betul kan, Jiang Wo, si brengsek ini, menyusulku tanpa alasan sudah keterlaluan. Sekarang menghilang tanpa kabar. Ini maksudnya apa? Bosan sekali. Mari kita hidup bersama di dunia fana dengan riang dan bebas. Menunggang kuda, berbagi suka duka hidup. Biksu suci yang terhormat, sebagai biksu yang telah mencapai pencerahan dan berjasa menyelamatkan sang kaisar, kakakku malah membalas budi dengan kejahatan. Memasukkanmu ke dalam penjara gelap gulita ini, bahkan akan memenggal kepalamu suatu hari nanti. Sungguh membuat hati menjadi dingin. Diadili dan dipenggal. Diadili dan dipenggal. Bahkan biksu kepala yang telah mencapai pencerahan seperti ini pun akan diadili dan dipenggal. Kalau begitu, bukankah aku tak akan bisa luput dari kematian? Seandainya aku yang menjadi raja, pasti tak akan memperlakukanmu seperti ini. Amitabha, kurasa kedatangan Pangeran Duan kali ini bukan hanya sesederhana itu, bukan? Jika biksu suci bersedia bekerja sama dengan hamba, hamba tidak hanya bisa menyelamatkanmu. Kelak akan ada kedudukan yang lebih tinggi menantimu. Nasibku sungguh malang. Biksu kepala, kabarnya Anda adalah biksu yang telah mencapai pencerahan. Apakah Anda tahu setelah hantu lenyap, kemana ia pergi? Amitabha, manusia jadi debu, hantu masuk reinkarnasi. Inilah hukum alam samsara. Maksud Anda pergi bereinkarnasi? Ibu Suri, beberapa waktu terakhir ini, kejadiannya memang seperti itu. Aku selalu di sisi Jiang Sui. Ada hal seperti ini. Sungguh tak terbayangkan. Kalau bukan biksu suci yang menolong, akibatnya tak terkira. Jiang Sui sekarang dikurung di Departemen Hukuman. Entah dia akan diganggu atau tidak.
Pangeran Gwen bersekongkol dengan para pejabat, mengintai dengan waspada. Aku juga tak bisa terang-terangan mengeluarkan dekret untuk membebaskan mereka. Apa susahnya? Dekrit Ibu Suri. Jiang Sui, terima dekrit. Semua ini datang terlalu cepat. Ibu Suri berfirman, keluarga Jiang memiliki putri, Jiang Sui, berbudi luhur. Dianugerahi gelar selir tinggi. Segera dibawa keluar dari Departemen Hukuman. Dan pindah ke Istana Yinkyu. Demikian titah. Jiang Sui menerima dekret. Aku akan mati saja. Tunggu. Kamu bilang tadi, Ibu Suri mengangkatku menjadi selir tinggi? Kaisar, Jiang Sui sudah dibebaskan dari Departemen Hukuman. Bagus. Aku akan menengoknya. Kaisar sudah lama merindukannya. Sekarang baru lega. Apa yang kamu katakan tadi? Hamba pantas mati. Hamba tak seharusnya banyak bicara. Hamba hanya merasa Yang Mulia belum pernah begitu merindukan seorang wanita. Omong kosong. Aku dengannya hanyalah kebetulan nasib, terpaksa terikat bersama. Saat ini, aku hanya khawatir dia mendapat malapetaka tak terduga. Aku adalah Kaisar Wei. Semua untuk negara. Yang Mulia benar. Yang Mulia baru sembuh dari sakit. Sebaiknya tidak dekat-dekat dengan selir. Hamba segera perintahkan untuk menarik semua papan nama merah. Itu... Di mana dia tinggal? Yang Mulia, maksud Yang Mulia Jiang Sui. Hamba segera akan tanyakan. Segera akan tanyakan. Dulu tak pernah terasa. Hari-hari tanpa Jiang Guo terasa sangat menyedihkan. Selir tinggi. Di luar angin kencang. Hamba antar Anda masuk beristirahat. Rui, katakanlah, apakah arwah orang yang sudah meninggal benar-benar akan bereinkarnasi? Nyonya kecil. Apakah ada orang yang dirindukan telah meninggal dunia? Di kampung hamba, jika merindukan seseorang, bakarlah uang kertas untuknya. Jika mereka menerimanya di alam baka, kehidupan mereka akan lebih baik. Oh, ya. Kenapa aku tidak terpikir? Bagaimana kabar Jiang Sui belakangan ini? Selir Jiang beberapa hari ini tidak keluar kamar. Sangat tenang. Tidak keluar kamar? Tenang? Kalau Yang Mulia mengkhawatirkannya, lebih baik kunjungi saja. Siapa bilang aku mau mengunjunginya? Hubunganku dengannya hanya kebetulan saja. Lagi pula, aku sekarang sudah kembali. Tidak perlu lagi menemuinya. Tapi Yang Mulia, Anda sudah berjalan ke arah Istana Yinkyu. Siapa bilang aku mau menemuinya? Aku mau ke sini. Oh ya, ini tempat tinggal siapa? Ini kediaman baru Selir Jiang. Dialah gadis pilihan yang menuduh Jiang Sui berselingkuh di hadapan balai utama. Oh, ternyata dia. Yang Mulia malah lupa padanya. Ayo pergi. Apa katamu? Yang Mulia datang. Benar, Yang Mulia ada di luar balai. Mari kita bersiap-siap untuk menyambut kedatangannya. Malam ini aku harus memikat Kaisar, membuatnya tergila-gila padaku. Mana orangnya? Akan kulihat. Tipu muslihat apa yang kau mainkan. Hamba Jiang Yu menghadap Yang Mulia. Bagaimana tarian hamba barusan? Apakah Yang Mulia suka? Biasa saja. Lalu tarian seperti apa yang Mulia suka? Hamba bisa mempelajarinya. Asalkan Yang Mulia senang, hamba rela berlatih tanpa tidur dan tanpa henti. Baik, mulai hari ini kau menarilah tanpa tidur, tanpa makan dan minum untukku sampai aku puas. Tidak. Yang Mulia, hamba... Jiang Guo
Jangwo, Yang mulia, uang kertas yang Anda minta sudah saya ambilkan. lima, enam, tujuh, delapan. Jangwo, aku datang menjengukmu. Aku bawakan uang kertas untukmu. Nanti kalau aku sudah sukses, aku akan cari biksu terbaik untuk mendoakanmu. Cukup. Jangan sampai Kaisar dengar. Takut apa? Jauh di sini, kuasa Kaisar tak sampai. Mungkin Kaisar takkan pernah bertemu denganku seumur hidup. Yang mulia tiba. Yang mulia, Kaisar benar-benar datang. Hamba menyapa Kaisar. Kaisar yang mulia, kami sedang tidak enak badan. Sudah tidur. Apa? Sakit? Kaisar, hamba kena biang keringat. Tidak apa-apa. Digaruk-garuk saja sudah sembuh. Oh, benarkah? Biarkan aku lihat biang keringat selir tinggi. Seberapa parah sebenarnya? Jangan mendekat! Kaisar, biang keringat hamba menular. Penyakit selir jiang ini harus diobati dengan baik. Itu karena... Tunggu. Suara ini kenapa terdengar sangat familiar? Mungkinkah... Bagaimana? Baru sehari tidak bertemu, sudah tidak mengenaliku? Jangwo, akhirnya kau kembali. Kupikir kau sudah dimandikan doa. Sudahlah, bukankah aku sudah kembali menemanimu? Jangan menangis lagi. Kau hidup? Kau hidup kembali? Mungkinkah? Benar, aku adalah... Kau hidup kembali? Kau bunuh Raja Neraka? Selir Jiang, jangan bicara sembarangan. Kau sedang mengutuk Kaisar. Kaisar? Kau adalah Kaisar? Jiang Sui. Jiang Sui. Jangwo. Aku pegang bagian mana ini? Matahari sudah tinggi. Hamba menyapa Kaisar. Jiang Sui. Kau tahu dosamu? Tahu. Hamba tak bisa membedakan yang mulia dan rendah. Salah menganggap mutiara sebagai kaca. Bukan. Salah menganggap mutiara sebagai kaca. Hamba pantas mati. Coba ceritakan. Bagaimana caramu tak bisa membedakan yang mulia dan rendah? Aku salah mengira kau sebagai arwah gentayangan. Mengira kau Kasim mati. Lalu kubakar uang kertas untukmu. Kapas. Kau bahkan membakar uang kertas untuk beta.
Karena kau menghilang, kupikir kau sudah berinkarnasi. Khawatir kau sengsara di alam baka, ingin kubakar uang kertas untukmu agar hidupmu nyaman. Aku salah. Jangan bunuh aku. Kapan beta bilang akan membunuhmu? Memang, kau tak menghormati atasan, semena-mena. Tapi beta sudah bertanya pada biksu suci kuil bahwa kondisi jiwa terpisah seperti dulu masih mungkin terjadi lagi. Untuk berjaga-jaga, kita harus seperti dulu. Setidaknya untuk sekarang, beta tak akan membunuhmu dulu. Maksudmu, seperti dulu, makan dan tinggal bersama? Tak berpisah sedetik pun? Bahkan tidur? Harus bersama? Bukan tidak mungkin. Tidak. Sama sekali tidak. Bukankah dulu kita juga makan dan tidur bersama? Mengapa sekarang tidak boleh? Dulu kau berbeda. Kau kan hantu. Maksudku, Yang Mulia pernah menjadi hantu sebentar. Sekarang berbeda. Kau manusia hidup. Masih seorang pria yang penuh gairah. Bagaimana jika kita Kita kenapa? Jiang Sui, jangan kau lupa. Sekarang kau adalah selirku. Kalau begitu, turunkan gelarku. Biarkan aku keluar di sana. Sejauh itu kau tak mau bersamaku? Atau jangan-jangan kau benar-benar suka pada orang liar itu? Mau ikut dia ke wilayah barat? Orang liar apa? Zhao Jiangguo? Selera seburuk itu? Selera memang bermasalah. Intinya, kau tak boleh meninggalkanku sejengkal pun. Lapor Yang Mulia, Jiangnan cuacanya baik. Kalau begitu, turunkan gelarku. Tidak masuk akal. Hamba pantas mati 1000 kali. Sudahlah, rapat hari ini berakhir di sini. Semua boleh mundur? Terima kasih, Yang Mulia. Bagaimana keadaannya? Selir Jiang sangat patuh. Dia tak berusaha untuk pergi? Ada pelayan melapor Selir Jiang tidur dari pagi sampai malam. Benar-benar gadis tak punya perasaan. Aku sudah membantunya berkali-kali, tak tahu berterima kasih sedikit pun. Masih berusaha meninggalkanku. Apa aku ini binatang buas? Seolah takut dan menghindar. Jika Yang Mulia menyukai Selir Jiang, coba tanya pengawal Duan. Hamba dengar, pernah ada 8 wanita menyukainya. Siapa bilang aku suka dia? Aku hanya karena masalah rohnya yang terpisah. Terpaksa terikat. Aku padanya tidak ada perasaan tambahan. Betul. Yang Mulia benar. Ngomong-ngomong, panggil pengawal Duan. Jika Yang Mulia ingin menahan Selir Tinggi Jiang, cukup dengan satu dekret kekaisaran. Siapa yang berani menolak? Aku tak mau memaksanya dengan kekuasaan. Selir Tinggi Jiang sifatnya yang bebas. Tak suka dibelenggu. Yang Mulia turuti kesukaannya. Apa yang dia inginkan, berikan saja padanya. Lama-kelamaan, pasti dia juga tak akan ingin pergi lagi. Masuk akal. Pelayan, Hamba di sini. buat dekret. Berikan Jiang Sui 10.000 tael emas dan 100 peti perhiasan. Baik. Coba lihat. Gempita seperti ini. Entah siapa selir yang beruntung bisa dapat hadiah sebanyak ini dari Kaisar. Berdasarkan perintah Yang Mulia, ini untuk Jiang Sui. Oh, ternyata untuk putriku Yu. Kau sungguh beruntung. Bisa punya putri yang begitu sukses. Kalau begitu, karena ini untuk putriku, lebih baik hadiahnya langsung dibawa ke Taman Kekaisaran. Biar semua lihat betapa Kaisar menghargai putriku. Zhao Jiangguo si brengsek. Melarangku keluar, apa aku harus menurut? Banyak cara. Aku keluar main-main. Ini dari Kaisar kemarin Kaisar menghadiahiku gelang giok. Kata Kaisar, kalau aku pakai gelang giok ini cocok dengan warna kulitku. Gelang giok itu biasa saja. Ini dari Kaisar. Kaisar menghadiahiku tusuk konde emas. Aku iri pada kalian berdua. Tidak seperti aku. Kemarin Kaisar menarik tanganku menemaninya menarik. Kami menari sepanjang malam. Sampai pinggangku tidak bisa lurus lagi. Dia memang sibuk sekali. Kalau Kaisar benar-benar menyayangi adik, mana mungkin membuatmu menari semalaman? Benar. Bahkan hadiah yang nyata pun tidak ada. Siapa bilang tidak ada hadiah?
Lihat, semua ini Kaisar berikan untuk putriku. Ini benar-benar Kaisar berikan padaku. Tidak mungkin salah. Dia telah tahu bagaimana Jiang Yu dulu memperlakukanku, tapi masih begitu baik padanya. Bangsat. Siapa? Dayang dari istana mana? Ceroboh sekali. Bawa dia ke sini. Hahaha. Kupikir siapa? Ternyata kamu si tidak berguna. Jiang Sui, kenapa kamu jadi seperti ini? Aku lupa, kamu berzinah, merusak tatanan harem, dihukum ke gudang Sin membersihkan toilet. Pantas saja bau kotoran. Berzina adalah dosa besar. Hanya Kaisar yang murah hati. Tidak membuatmu mati tak utuh. Jiang Yu, kamu harus periksa otakmu. Memecahkan vas bunga. Mengganggu para selir tinggi. Mau pergi semudah itu? Sujudlah padaku, minta maaf dengan bersujud. Hamba berani melawan atasan. Kenapa kalian diam saja? Tahan dia. Mengapa ribut di sana? Paduka Kaisar. Beberapa istri pejabat hari ini masuk istana menjenguk selir. Pemenang sudah jelas, Pangeran Duan. Kalau begitu, temani aku melihat. Baik. Lepaskan aku bukan Dayang, aku selir istana. Sungguh konyol. Seorang Dayang berani mengaku selir. Gila mungkin. Lihat dirimu sendiri. Mungkin menarik mata Kaisar. Jiang Sui, kukatakan. Walaupun kau selir tinggi, aku tetap akan menghukummu. Benar, Yoer. Sekarang dapat perhatian Kaisar. Apa katanya? Itulah hukumnya. Lihat apa? Pergi tampar dia. Buat dia sadar. Tampar dia. Jiang Sui, jika tak minta maaf dengan bersujud. Bukan cuma beberapa tamparan, sesederhana itu. Benar. Menyinggung yang mulia. Nyawamu akan berakhir di sini. Ci, Pelayan tak tahu diri. Pengawal. Pukul dia keras-keras, pukul sampai dia menyerah. Kaisar tiba. Apa yang kalian lakukan? Melapor Kaisar, hamba sedang menghukum seorang pelayan. Benar. Kenapa kamu lagi? Jiang Sui. Jiang Sui. Jiang Sui, bangun. Panggil tabib istana. Panggil tabib istana. Baik. Jiang Sui. Paduka, selir ini lukanya belum sembuh, tambah luka baru. Ditambah demam tinggi tak turun, denyut nadinya kacau, khawatir. Aku tak mau dengar omong kosongmu. Jika tak bisa sembuhkan dia, semua tabib istana bawa kepala kalian ke sini. Baik. Kaisar, mengapa marah untuk seorang pelayan? Jiang Sui ini hanya berasal rendah, pelacur tak tahu malu. Mati ya mati saja. Tak layak paduka begitu. Barusan bilang dia apa? Hamba salah bicara. Kaisar ampun, Kaisar ampun. Semua rencana adalah hamba yang buat. Tak ada hubungan dengan putri hamba. Mohon Kaisar ampuni nyawa putri hamba. Hamba rela disiksa 1000 tusukan. Kalian memang pantas disiksa 1000 tusukan. Pengawal, bawa narapidana Wang Suyun keluar, hukum mati dengan tongkat di halaman. Jiang Yu, hatinya bagai ular dan kalajengking. Hari ini dicabut gelarnya, masukkan ke istana dingin. Baik. Bagaimana? Yang mulia, hamba bodoh dan tak berilmu. Hamba telah berusaha. Pangeran Duan datang. Kakak, dengar selir tinggi sakit parah? Adik punya obat ajaib dari barat. Mungkin bisa selamatkan selir Jiang. Adik mohon pamit.
Yang Mulia, ini serbuk penurun panas khas barat. Untuk penyakit selir tinggi, sangat manjur. Maka segera berikan. Baik. Yang Mulia, selir tak bisa menelan obat. Biarkan aku yang beri. Jiang Sui, tanpa izinku, kau tak boleh mati. Tak boleh. Jiang Wo, Jiang Sui. Ayo. Bagaimana? Yang Mulia, walau demam selir tinggi belum turun, tapi nadinya sudah stabil. Biar hamba buat resep, dengan perawatan pasti membaik. Aku tahu. Kalian semua pergi. Baik. kukira kali ini aku benar-benar mati. Kau yang hampir bikin aku mati ketakutan. Bukankah sudah kukatakan? Jangan sembarangan keluar. Kenapa tak mau dengar? Kau harus tahu. Jika aku terlambat selangkah, nyawamu hilang. Aku hanya ingin jalan-jalan. Sudah lama bersamaku, masih tak bisa tegas, masih pengecut. Tak berguna. Aku begini, kau masih marah. Lagi pula, aku hanya selir tinggi kecil, tak punya kuasa atau sandaran. Dulu di Taman Kekaisaran, siapapun bisa menindasku. Siapa bilang kau tak punya sandaran? Aku ini bukan manusia, atau di matamu, aku begitu tak bisa diandalkan. Hari ini kau kasih gelang pada selir ini, besok kasih hiasan rambut pada selir itu. Mana ada waktu urusiaku? Apa yang kau omongkan? Kapan aku pernah melakukan hal-hal itu? Aku dengar sendiri, lihat sendiri. Kau tahu di hati? Tidak setia, suka berganti-ganti, hidup sebentar saja. Siapa yang ajarkan pepatah itu digunakan begitu? Urus saja caraku pakai. Jiang Sui, siapa yang beri kau nyali berbicara seperti ini padaku? Tak bisa bicara manis, puji-pujian seperti di harem. Kalau kaisar ingin cari orang yang suka menjilat dan patuh, cari saja orang lain. Jiang Sui, tak perlu kau belajar itu. Aku justru suka kau seperti ini. Kaisar. 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 Para menteri ada urusan mendesak. Para menteri ada urusan mendesak. Aku tahu. Sebentar lagi datang. Baik. Aku pergi dulu. Ingat minum obatmu. Obat ini pahit seperti lumpur, aku tak mau minum. Kau yang bilang, obat di dalam ini tak hanya ada bunga salju Tianshan, tapi juga ginseng ratusan tahun. Tak hanya bisa detoks dan anti panas, juga bisa merawat kecantikan. Merawat kecantikan? Aku kan tidak bilang tidak mau minum. Aku yang tahan pahit, memang pahit. Tapi obat ini sudah rusak. Coba cium. Obat ini direndam cuka. Orang yang meminumnya, perkataan yang keluar dari mulutnya akan terasa sangat masam. Zhao Jiangwo, kau mengejekku lagi? Tidak berani, tidak berani. Kau istirahatlah yang baik. Beta akan menengokmu nanti. Aku sudah ikuti perkataanmu, mengirim obat itu padanya. Langkah selanjutnya bagaimana?
Biksu ini sudah menyiapkan formasi mantra. Tunggu saatnya tiba, Yang Mulia akan terpisah jiwanya. Yang kuinginkan bukan sekedar terpisah jiwa. Aku ingin murong dan selamanya takkan terlahir kembali. Di halaman ini kok ada ayunan baru? Kaisar bilang takut Anda bosan. Jadi beliau sendiri di halaman membuat ayunan ini untuk Anda isi waktu. Kaisar di mana? Seharian ini tidak melihatnya. Pagi tadi sepertinya selir Zhao Yuang datang ke Balai Zhao yang mengirimkan sesuatu. Jadi, bagaimanapun dia adalah kaisar. 3 istana, 6 pavilion, memang seharusnya menjadi miliknya. Apakah aku seharusnya tidak merasa tidak senang? Dikirimkan apa? Sepertinya sebuah kantong aroma. Konon selir Zhao Yuang berasal dari keluarga ahli sulaman Su, memiliki sepasang tangan yang terampil. Sedang apa? Bermain ayunan? Beta tahu kau tidak bisa diam. Penyakitmu belum sembuh, sudah keluar bermain. Ayunan buatan Beta bagaimana? Lumayanlah, masih bisa diduduki. Aku sudah buatkan ayunan untukmu, balas budi. Bukankah kamu juga harus memberi aku sesuatu? Kamu kan kaisar. Seluruh dunia milikmu. Apapun yang kamu mau ada. Aku tak punya uang. Siapa bilang aku mau uangmu? Klasik, apa aku orang yang kekurangan uang? Tapi kamu kan kaisar. Kamu tak kekurangan apapun. Siapa bilang aku tak kekurangan? Asal dari kamu, aku butuh semuanya. Kalau begitu, kaisar, apa kamu mau tulisan tanganku yang jelek ini atau tarianku yang payah? Begini saja. Kamu buatkan aku sebuah kantong. Pola apapun tak masalah. Asal kamu yang membuatnya, aku akan menghargainya. Kantong? Hmm, Bukankah sudah ada yang memberimu? ada apa? Tak masalah, kantong. Itu keahlianku. Oke. Dua simbol ini belum pernah kulihat. SB. Itu menggambarkanmu. Apa artinya? Artinya terdaftar. Melambangkan Wei yang semakin maju. Di hati rakyat, namamu tercatat. Tentu saja maksudku kamu jahat. Playboy. Sudah punya kantong dari perempuan lain, masih mau punyaku. Arti yang bagus. Cukup unik juga. Nanti akan kusuruh tukang sulam untuk menyulamnya di jubah nagaku. Jangan-jangan Mengapa? tak bisa disulam di jubah naga. Jubah naga bermotif naga berkuku 5. Ini cuma sulaman sembaranganku. Tak cantik, tak pantas di jubah naga. Jiang Sui. Lambangmu ini, apa artinya sebenarnya? Pokoknya tak boleh. Jujurlah. Atau Beta tak akan memaafkanmu. Kau tak bawa kantong dari Selirwang? Bagaimana kau tahu? Dia memberi Beta sebuah kantong. Rui yang memberitahumu? Ya. Kulihat belakangan ini, selir itu, semuanya mengirimimu hadiah sana-sini. Zhao Jiangwo, kau kewalahan ya? Jiang Sui. Kau cemburu akan hal seperti ini? Entah siapa yang karena utusan barat bilang ingin menjadikanku selir, langsung gelisah seperti semut di wajan panas. Jangan bahas itu lagi. Kau juga jangan terima lagi perasaan orang lain. Tergantung sikapmu.
Sudah bangun? Beta kasih hadiah kecil? Apa? Ini? Jangan-jangan ini stempel kekaisaran legendaris? Ya. Murong dan kau... Ada apa denganmu? Kau sakit apa? Hampir mati? Aku belum mau jadi janda. Jiang Sui, kepala kecilmu ini selalu memikirkan apa? Tak bisakah mendoakan beta baik-baik? Lalu kenapa tiba-tiba memberikannya padaku? Kamu bilang tak punya kuasa dan pengaruh, kan? Mulai sekarang, akulah kuasamu. Akulah pengaruhmu. Stempel kekaisaran ini kuberikan padamu. Ini akan menjadi jimat pelindungmu. Melihat stempel ini seperti melihat aku hadir. Mulai hari ini, bawalah ini di istana, kau bisa pergi kemana saja. Tak ada yang berani menghinamu lagi. Seperti musang yang sok kuasa. Rasanya tak buruk juga. Bisa juga mengandalkan pengaruh orang. Zhao Jiangwo. Sudahlah, sudahlah. Apapun yang kau inginkan, aku rela memberikannya padamu. Bahkan jika kau tukar stempel ini dengan permen, aku pun rela. Jiang Sui, aku tahu hatimu merindukan kebebasan. Tapi aku tetap tak tahan ingin bertanya. Apakah kau mau selalu menemani aku di sisi? Menemaniku? Jiang Sui, ada apa denganmu? Panggil tabib istana, cepat. Biksu suci, Jiang Sui tiba-tiba pingsan tak sadarkan diri. Semua tabib istana tak bisa menemukan penyebabnya. Apakah ini akibat peristiwa rohku yang terpisah dulu? Biksu suci. Pangeran Duan, apa maksudmu ini? Apa pendapatmu? Kau berani melawan atasan? Ah, kakak. Jangan bicara seburuk itu. Setelah hari ini, dalam catatan sejarah, hanya akan tertulis bahwa aku memulihkan ketertiban. Kembali ke jalan yang benar. Pangeran Duan, beraninya kau. Pengawal, lindungi kaisar, lindungi kaisar. Murong ke... Saya sarankan kamu jangan buang-buang tenaga. Di dalam dan luar kuil bahwa ini, telah dikepung ketat oleh pasukan pribadiku. Hari ini, kau takkan bisa keluar dari kuil ini. Jadi kau memang berniat berkhianat? Memang, lalu? Sejak kecil aku murong ke dalam ritme, musik, memanah, mengendarai kereta, menulis, tidak kalah dari kamu dalam hal apapun. Sedangkan kamu, sifatmu keras kepala dan sombong. Apa hakmu mewarisi takhta? Hanya karena ibumu adalah kekasih sejati ayahanda, lalu dunia ini jatuh ke tanganmu? Apa itu adil? Penetapan putra mahkota dulu adalah keputusan ayahanda. Kalau kamu tak terima, lebih baik turun dan tanya ayahanda. Saya tidak mau turun. Kalau saya turun, siapa yang akan mewarisi takhtamu? Justru kamu, kakak, setelah jiwamu tercerai-berai menjadi arwah penasaran. Turunlah dan tanyakan baik-baik pada ayahanda kita. Mengapa semua ini terjadi? Kau bunuh saya hari ini di sini, lalu apa? Di mata dunia, kau hanyalah seorang pengkhianat yang membunuh kaisar dan merebut kekuasaan. Dunia pasti tidak akan tunduk padamu. Murong dan, jangan-jangan kau kira saya bodoh sampai rela memikul tuduhan seperti itu? Apa maksudmu? Seseorang yang hati-hati seumur hidup untuk orang yang dicintainya, tidak tahu lingkungan seperti apa dia berada. Lihat apa yang ada di bawah kakimu. Murong ke... Apa yang kau lakukan pada kaisar? Segera jiwamu akan terpisah. Kembali jadi arwah penasaran. Tubuhmu juga akan seperti dulu. Tak sadarkan diri. Menjadi orang hidup yang mati. Saat itu, semua orang akan mengira kau meninggal sakit. Sedangkan aku, sebagai satu-satunya keturunan kerajaan, akan secara sah mewarisi takhta biksu suci. Rencana berjalan lancar. Kaisar akan memberimu hadiah besar. Biksu suci, kau berani mengkhianati kaisar? Mengkhianati? Biksu suci dulunya sangat setia. Tapi kau membalas budi dengan kejahatan, memasukkannya ke penjara. Kau tak punya hati. Jangan salahkan orang lain. Biksu suci, saat kaisar naik takhta, pasti akan mengangkatmu sebagai biksu agung. Memberimu penghormatan tertinggi. Cepat aktifkan formasi.
pikiran muncul, maka segala dharma muncul, pikiran lenyap, maka segala dharma lenyap. Keserakahan dan kebodohan tak berujung. Yang mulia Pangeran Duan, kau membunuh kaisar dan merebut takhta, membunuh selir-selir, sungguh berdosa besar. Apa omong kosong itu? Cepat aktifkan formasi. Amitabha, laut penderitaan tak bertepi, kembalilah sebelum terlambat. Biksu iblis sialan. Tak paham perkataanku? Pengawal. Bunuh dia. Mengapa kau arahkan pedang padaku? Mau memberontak? Bukannya kau yang mau memberontak. Kenapa kau baik-baik saja? Murong ke? Orang tak setia dan tak tahu malu sepertimu, yang menipu dan menghina kaisar, tak akan didukung rakyat. Biksu suci, dari awal sampai akhir adalah orangku. Ternyata benar kau. Kalian semua berpura-pura bersamaku, benarkah? Baik. Baik. Aku ingat kau adalah saudaraku sendiri. Asal kau bisa bersikap baik, aku jamin kau hidup mewah seumur hidup. Sayangnya, menabur angin menuai badai. Tak terselamatkan. Tangkap dia. Murong Dan. Kau pikir dengan begini, kau sudah menang? Jangan lupa. Jiang Sui masih terbaring di istana, entah hidup atau mati. Obat yang kuberikan padamu hari itu telah kutambahi bahan rahasia, yang bahkan biksu iblis itu tak tahu. Apa yang kau lakukan pada Jiang Sui? Apa yang kau berikan padanya? Tebak saja. Hari ini jika kau berani membunuhku, aku akan bawa Jiang Sui ikut mati. Berani kau. Apa yang tak berani kulakukan? Meski aku mati, aku akan bawa seseorang ikut. Pengawal. Bawa dia pergi. Tunggu hukuman. Bagaimana ini? Benar? Kaisar, racun dalam tubuh permaisuri ini, kami hamba benar-benar tak tahu harus mulai dari mana. Saat ini, hanya bisa pakai sup ginseng 1000 tahun untuk pertahankan nyawa permaisuri. Aku tak ingin dengar omong kosongmu yang tak becus ini. Jika dia tak bisa diselamatkan, akan kubunuh seluruh anggota tabib kerajaan. Jiang, Jangwo, apakah aku akan segera mati? Tidak. Beta telah memasang maklumat mencari tabib terbaik seantero negeri. Beta berjanji, asal mereka bisa menyembuhkanmu, Beta akan menganugerahkan gelar bangsawan turun-temurun, meski harus memberikan separuh kas negara pada mereka. Beta rela. Bisakah aku bertahan sampai saat itu? Beta bilang bisa. Maka kau pasti bisa. Jiang Sui, kau harus bertahan. Kau sudah berjanji padaku. Jangan tinggalkan Beta. Kau berjanji padaku. Aku ingin melihat salju di perbatasan utara. Air di Jiangnan. Beta berjanji. Kita akan pergi bersama. Kaisar Ibu Suri datang. Ibu, Ini jamur darah yang ibu simpan selama 30 tahun. Rebus perlahan selama 3 jam, lalu berikan padanya. Mungkin bisa memperpanjang waktunya beberapa hari. terima kasih Ibu. Tapi mungkin dia tak akan bertahan 3 jam lagi. Hormat pada Ibu Suri, hormat pada Kaisar. Biksu Suci, apakah Anda telah menemukan penawarnya? Ini adalah racun cacing ibu anak dari Miao Jiang. Racun yang menjangkiti yang mulia telah mencapai organ dalam. Hanya bisa dicoba dengan melawan racun menggunakan racun lain. Namun Namun apa? cacing induk ini harus ditanam di tubuh seseorang. Orang ini akan menderita rasa sakit digigit ribuan semut. Selama proses ini, mungkin mati karena sakit luar biasa, bisa juga tewas akibat cacing induk membalik. Setelah cacing induk beradaptasi, akan menghasilkan cacing anak. Tanam cacing anak di tubuh permaisuri. Racun permaisuri akan diserap cacing induk dan dinetralisir. Lalu tunggu apa lagi? Cepat cari orang untuk menanam cacing. Amitabha, begitu cacing ini ditanam, penanam dan penerima cacing akan terhubung nyawa hidup mati bersama. Biarkan aku tanam cacing induk di tubuhku. Aku Kaisar, bisa menahannya. Tidak boleh. Anda Kaisar Wei, penguasa dunia. Bagaimana bisa demi seorang wanita mengambil risiko? Ibu tidak izinkan. Ibu Suri, Kaisar
Dulu jika bukan karena aku ingin kembali ke tubuh sendiri, tidak akan memaksa Jiang Sui ikut seleksi selir. Kini dia sudah menderita karenaku. Bagaimana aku tinggalkan dia? Layakkah aku jadi penguasa? Layakkah aku jadi suami? Dan Amitabha, Aku tidak mati. Permaisuri sadar. Cepat panggil orang. Permaisuri, Kau sadar? permaisuri, Suka. kenapa kau terburu-buru menjadikanku permaisuri? Terburu-buru? Beta justru merasa hari ini datang terlalu lambat. Stempel kekaisaran pun sudah kuserahkan padamu. Posisi permaisurimu tak bisa kau tolak lagi. Tapi, menjadi permaisuri harus mengurus semua urusan istana. Beta tahu. Kau si pemalas tak mau mengelola urusan ini. Jadi, Beta telah bubarkan harem. Mulai sekarang, di seluruh istana, hanya ada kamu. Jika kau tak suka terkurung tembok istana, akan kubawa kau lihat sungai Jiangnan, nikmati salju di perbatasan, bulan di gurun. Asal kau mau, Beta akan temanimu sampai akhir. Oh ya, bagaimana kau menyelamatkanku? Tak penting lagi. Kau hanya perlu tahu, mulai hari ini, kau dan aku, selain kematian, tak akan berpisah.